Houghton, Elton Mayo. Saling menciptakan hubungan sosial yang mendukung. Jadi kalau kompak di tempat kerja Anda itu ke kantor itu seperti keluarga sendiri ya. Berarti sudah menjalankan teori studi Houghton Elton Mayo ini. Kemudian pengawasan dan partisipatif. Anda punya karyawan atau Anda punya rekan kerja, itu kan diajak ngomong, nggak mungkin diem-dieman kan. Antar bagian saling berhubungan, tidak mungkin bagian ini kerja sendiri-sendiri, pasti terkait. Pekerjaan bagian ini mempengaruhi bagian yang lain dan mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Sehingga perlu memperlakukan orang lain itu sebagai orang yang penting. Perlu diberi informasi sehingga tahu kalau ada apa-apa itu biar tidak kaget. Jadi koordinasi itu perlu. Misalkan ada nasabah mau datang yang kerja di bank itu, atau yang kerja di balai desa, ada sudah janjian dengan warga datang ke kantor, terus Anda sudah tahu tapi Anda tidak memberitahu pegawai yang lainnya yang di dekat ruang tunggu. Nah, itu kan kasihan warganya, masyarakatnya nunggu lama di situ. Kalau Anda menghubungi pegawai yang lain, besok saya ada janji sama Pak ini, saya mau ngasih berkas ini. Jadi saling memberi informasi. Oh, kemarin katanya Pak Bos ada warga nanti yang mau datang ke sini butuh berkas ini. Berkasnya sudah ada apa belum ya? Tak tanyakan Pak Bos dulu lah, sehingga timbul koordinasi. Nah, kalau sudah koordinasinya bagus, pelayanan masyarakatnya bagus, yang ada di pikiran masyarakat, oh ngurus di kantor ini bagus, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi hanya karena masalah orang per orang, koordinasi, partisipatif, itu impact-nya, dampaknya itu sangat besar untuk selanjutnya. Kemudian itu ada pendekatan manajemen modern. Manusia itu punya kebutuhan yang macam-macam. Karena apa? Karena perubahan itu sangat cepat. Terus kenapa? Ya karena manusia kebutuhannya macam-macam. Si A punya kebutuhan ini, si B kebutuhan ini, si C kebutuhan ini. Sehingga tidak ada cara yang sama untuk ketiga orang ini. Maksudnya gimana? Misalnya si A ini orangnya tidak terlalu mampu untuk mengerjakan sesuatu. Berarti caranya gimana? Caranya diarahkan, diberi pelatihan ya. Sehingga dia bisa mengerjakan, atau ya, Anda bisa menyuruh dia mengerjakan sesuatu, tapi sudah Anda kasih tahu jalan-jalannya, dia cuma melaksanakan, tidak perlu mikir. Nah, itu pendekatan modern. Person to person, ya. Pendekatan antara orang yang satu dengan yang lainnya itu beda. Sedangkan si B ini orangnya
kemampuannya tinggi. Kalau si B ini kemampuannya tinggi, Anda tinggal nyuruh aja, tolong ini dikerjakan. Anda tidak perlu nunjukkan ini caranya gini ya. Kalau Anda nunjukkan ini caranya gini, seperti Anda merintah si A tadi, si B tersinggung, loh saya kan mampu, kenapa kok saya masih diajari, tidak percaya saya. Akhirnya kan seperti itu. Jadi pendekatan antara orang yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kalau bisa dibedakan, karena hakikatnya manusia itu kan berbeda-beda ya. Di negara aja kan berbeda-beda tapi tetap satu jua loh. Indonesia itu banyak perbedaan, jadi cara memperlakukannya seperti itu. Itu kemudian ada pendekatan sistem manajemen. Tuh, jadi SDM, uang, material, teknologi informasi itu baru inputnya saja. Manajemen itu apa? Memproses. SDM ini mau diapakan? Uang ini mau dikelola seperti apa? Langsung dihabiskan apa diputer dulu, disimpan, diinvestasikan, dibelikan sesuatu apa? Nah, sehingga muncullah outputnya yaitu barang dan jasa. Jadi misalkan di tempat kerja Anda, di pabrik ya, perusahaan itu punya karyawan, punya modal, punya gedung, punya sarana teknologi informasi, punya software, komputer. Terus mau dibuat apa itu semua? Manusia, uang, gedung, sama software tadi mau diapakan? Ya. Kalau yang mengelola pabrik itu sekolah, pintar, sekolah, membaca seperti Anda kan membaca ini, Anda bisa memproses input tadi ya, untuk ditransformasikan menjadi suatu barang dan jasa. Jadi pabrik Anda bisa menghasilkan apa? Misalkan pabrik sarden. Pabrik Anda bisa menghasilkan sarden itu karena Anda punya input manusia, uang, material, teknologi informasi. Bisa nggak Anda punya karyawan, punya uang, punya gedung, punya software, tapi Anda tidak bisa menghasilkan produk atau barang jasa? Bisa, karena Anda tidak mampu memproses input tadi, tidak mampu memproses karyawan, modal, material, tidak mampu. Tidak mampunya bagaimana? Macam-macam contohnya. Misalkan tidak mampu mengelola karyawan karena Anda tidak membaca materi yang pendekatan hubungan manusiawi tadi. Misalkan tidak mampu mengelola uang perusahaan. Karena apa? Karena Anda tidak mengalokasikan uang secara benar sehingga uang itu cepat habis, boros. Tadi kan ada teori boros, teori hemat. Sehingga manusia yang ada dalam tempat kerja, dalam organisasi itu, khususnya Anda yang sudah kuliah manajemen, calon sarjana, itu harus bisa mengelola apa yang ada menjadi suatu barang dan jasa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena ada juga yang punya input tapi tidak bisa menghasilkan output. Ada juga yang punya input tapi menghasilkan output. Ya. Tergantung siapa, tergantung manusianya. Itu. Ya. Kemudian itu ada pendekatan kontingensi, ya. Menyesuaikan tanggapan manajerial dengan peluang dan permasalahan yang ada. Jadi kalau pendekatan kontingensi ini
bukan mencari